Ada yang tidak masuk? Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari coding KA atau coding kecerdasan artifisial. Jadi untuk sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelas memimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Sebelum kita ke pembelajaran coding, tentunya kalian baru mengenal kan? Ya, baru mengenal coding. Apa itu coding? Nanti kita jelaskan sambil belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong kalian berdiri sebentar di tempat duduk saja. Nah, kita melakukan belajar biar kamu semangat untuk belajar hari ini. Tangan ke depan, terus ke depan. Gerakan ke atas ke bawah berganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup? Ke samping tiris. 1. Ke depan lagi. Samping kanan. 1. Balik lagi. 1. Balik lagi. 2. Balik lagi. Ke depan. Ya. Cukup? Masih semangat? Silakan duduk kembali. Sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong perhatikan sebentar. Mungkin tahu kalian apa ini? Apa? Handphone? Ada yang tahu? Bukan handphone. Ayo. Apa namanya? Radio. Nah, ada lagi? Ayo. Apa? Apa? Gak tahu? Itu namanya gadget atau itu pager. Nah, kalau zaman sebelum ada HP, sebelum HP itu namanya pager. Cuma bisa kirim message atau kirim pesan saja, jadi tidak bisa untuk telepon, cuma untuk kirim pesan saja. Terus
komputer atau laptop. Ini juga ada HP ya. Ini juga HP, sama HP ya, ini laptop. Oke, laptop pernah kan? Tadi kemarin waktu AM? Sudah pernah. Dan meskipun cuma Chromebook, namanya Chromebook. Itu sama, jenisnya sama seperti tablet atau laptop ya. Sama. Nah, jelas ya dari sini. Kalian sudah pernah memegang nih ya, yang paling banyak kalian memegang ya. Memegang apa? Handphone atau HP Android. Ya. Apa yang kamu lakukan? Yang keras? TikTok, main game, apa? YouTube, apalagi? WA. Nah, itu yang biasanya. Dari sini kalian sudah mengerti kan? Itu namanya alat-alat digital. Itu kita belum masuk ke ya, jelas ya. Kita lanjut ke apa itu. Dari sini ada yang belum pernah memakai atau menggunakan. Aska sudah pernah? Belum pernah pakai ini. Sudah. Buat apa? Kak? Main game. Selain main game, lihat YouTube sama TikTok. Terus apa lagi? Sudah. Meme? Enggak kan? WA. Apa lagi? TikTok. Apa lagi? Instagram. Banyak aplikasi yang bisa digunakan. Dari banyak aplikasi itu tentunya kamu seharusnya bisa memilih dan memilah. Jelas ya? Memilih dan memilah dari banyaknya aplikasi yang ada untuk keperluan kamu. Jelas ya? Jelas. Sebelumnya kita ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini nantinya ya kamu ya, dapat mendefinisikan apa itu konsep dasar coding, dasar coding atau KA. Mampu menerapkan konsep dasar coding itu ke pembelajaran. Yang ketiga, kamu mampu memiliki nilai-nilai etika dalam menggunakan alat-alat digital. Etika itu apa Pak? Etika? Sopan, santun, tata krama, menjawab ya kan? Etika. Jadi kamu punya etika tidak angger, memakai, tidak angger WA, tidak angger. Jelas dari sini? Jelas. Kita ke coding. Ya, pengertian dan konsep dasar coding. Sini kamu bisa ya, coding di sini. Perhatikan depan aja ya. Proses menuliskan instruksi atau perintah dalam bentuk bahasa pemrograman agar dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Itu namanya coding. Kamu menulis instruksi. Instruksinya apa tak? Instruksi. Apa? Betul? Ya keras? Perintah. Nah, jadi kamu harus menuliskan perintah. Kamu memerintah komputer. Biar bisa membaca apa yang kamu perintahkan. Itu namanya coding. Jelas ya? Jelas? Jelas. Ya. Perintah, instruksi itu perintah. Kamu memerintah komputer. Ya kan? Memerintah komputer bisa menggunakan komputer.
Python, Java, C++, ya, JavaScript dan lain untuk membuat aplikasi website, game atau sistem komputer lainnya yang bisa membaca. Itu namanya apa? Perintah, ya kan? Kamu itu harus bisa memerintah komputer. Kalau kamu salah perintah, komputer tidak bisa membaca. Nanti yang keluar juga salah. Ya, itu namanya. Seperti apa, Pak? Sebetulnya kamu sudah melakukan itu secara tidak sadar. Dari sini, dari 14 anak ini, yang sering membuka YouTube siapa? Ayo, angkat tangan, ayo. Nah, terus kamu langsung cari apa mengetik dulu? Mengetik. Nah, yang kamu ketik itu merupakan sudah termasuk instruksi atau perintah. Kowe ini ngomong untuk boleh iki. Ya. Contoh resep membuat nasi goreng ya pedas. Nanti keluar kan? Dalam videonya, ya kan? Ya. Itu sudah masuk oke, kamu sudah memberi instruksi kepada YouTube pada aplikasi. Ya. Jelas? Ya. Dari sini poin pentingnya lebih memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Jadi perintahnya harus jelas. Kalau kamu menulis semakin spesifik, semakin jelas, YouTube juga semakin cepat mencarikan, ya kan? Lebih cepat mencari. Resep membuat nasi goreng pedas ala chef. Nah, apa chef apa? Juru masak apa? Nah, itu langsung keluar ya itu. Jelas ya? Cara membuat layang-layang dari kertas karton sederhana. Yang keluar nanti layang-layang. Jangan takut layang-layang. Banyak nanti yang keluar ya. Ya kamu bingung mencari lagi ya kan? Nah, kamu harus spesifik dan jelas. Itu namanya perintah. Memberitahu komputer atau aplikasi. Instruksinya jelas ya. Bahasa coding disebut bahasa pemrograman ya. Ini bahasa pemrograman. Hasil coding bisa berupa aplikasi software website game sistem otomatisasi. Sederhananya coding itu seperti menulis resep. Hanya saja membaca resepnya adalah pernah sakit? Pernah dibawa ke dokter? Pernah. Terus dikasih resep enggak? Nah, tulisannya dokter kae, wis apa to? Jelas. Tulisannya lelek misalnya. Iya ora? Nggih. Ojo meneh kowe cah, Paudi lho ra iso maca. Tulisannya dokter ya. Yang bisa baca cuma apoteker. Nah, kalau kamu resepnya dokter itu kamu bawa ke apotek, petugas apoteknya yang bisa membaca atau sesama dokter itu bisa membaca. Ya, itu tulisannya itu. Bukan sebenarnya dokter tulisannya elek enggak, memang begitu juga. Ya, jelas ya. Jadi coding ini seperti itu. Yang tahu yang membuat perintah. Nanti yang membaca jelas ya? Jelas dari sini? Ada yang ditanyakan? Perintah itu apa Pak? Perintah, instruksi perintah itu yang bagaimana untuk membuat aplikasi website untuk sekolah, untuk konsep dasar coding di fase C. Fase C itu untuk sekolah dasar ya. Untuk kalian itu belum sampai ke membuat aplikasi atau membuat website game. Tapi kita
kodim. Jelas ya? Jelas? Ada yang tanya kan? Tommy? Nah, enggak, sudah. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Konsep dasarnya nih, konsep dasarnya kodim masuk C, masuk C. Nah ini algoritma atau langkah-langkah. Langkah-langkah, jelas ya. Di sini langkah-langkah. Kelihatan ya? Langkah-langkah seperti membuat resep atau urutan kegiatan, misalnya bangun tidur. Habis bangun tidur sikat gigi, sarapan dan lagi, sebetulnya kurang jelas. Masa bangun tidur langsung sikat gigi? Ya? Apa yang kamu akan lakukan bangun tidur? Ini juga belum jelas. Bangun pagi siang atau pagi, bangun pagi, bangun tidur pagi atau bangun tidur siang ya. Karena bangun tidur pagi itu waktu bangun tidur sholat subuh yang ngakunya Islam ya kan. Habis itu baru mandi, sikat gigi, ya kan, ganti baju, sarapan, baru memakai seragam, baru berangkat sekolah, ya kan. Nah, ini cuma contoh. Seperti ini urutannya harus urut dari bangun, ya kan, sholat, mandi, ya kan, ganti baju, sarapan, ganti baju sudah sarapan, ganti baju sarapan, baru berangkat urut, jadi urut. Orang habis bangun tidur, memakai seragam, baru mandi, baru sikat gigi, ya kan? Nggak urut kan? Itu namanya ya. Nah, itu namanya urut kegiatan, itu algoritma. Nah, makanya harus urut. Intinya komputer betul-betul langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Tidak. Misalnya contohnya gini. Kita beri contoh saja. Kalau manusia mungkin masih punya pikiran, ya, punya pikiran, punya naluri. Kalau komputer tidak punya perasaan, tidak punya naluri, tidak bisa berpikir seperti manusia. Kalau Tommy misalnya, Antoni disuruh Tom buang sampah, diambil sampahnya langsung dibuang ke tempat sampah. Cuma satu perintah, Tom buang sampah. Tapi kalau kamu seperti komputer atau robot, jangan contoh robot, ya, robot bentuknya manusia. Kamu perintah, buang sampah, jalan, tidak jalan, karena perintahnya tidak urut, tidak jelas. Ya, jelas ya. Jadi komputer atau robot tadi perlu kejelasan perintah. Misalnya robotnya menghadap ke utara. Nah, seperti ini Pak, perintah robotnya. Ada sampah di depannya. Kamu perintahnya harus jelas. Robot maju 2 langkah, ambil sampah. Maju 2 langkah, baru ambil sampah. Itu baru jelas perintahnya. Ya. Nah, kalau tadi kan udah manusia ambil sampah, buang ke tempat sampah, wes. Enak sampah diambil dibuang. Sudah. Tapi kalau robot tidak bisa, ya jelas ya. Itulah perbedaan manusia dengan komputer atau robot. Ya, Pak. Ya, cair ya. Ya, perhatikan. Ya. Jadi harus jelas perintahnya. Ambil, maju ke depan, ngambil utara, maju ke depan, 2 langkah, ambil sampah. Ya kan? Terus balik kanan. Nah, balik kanan, balik kanan. Maju 5 langkah. Ambil keluar kan? Sampai luar toh. Belok ke kanan 1 langkah. Belok ke kanan 1 langkah. Ya kan? Buka tong sampahnya, dibuka tong sampahnya, masukkan sampah, tutup lagi. Nah, kan langkah-langkahnya harus jelas ya, Bu. Tidak boleh kelewatan. Balik
Robot tak ya tak? Robot tak beda sama manusia. Jelas ya? Nah, 7 langkah ke depan baik sampai ke kantornya Mbak Uri. Dibuang sampah. Robot 7 langkah ke depan buang sampah. Sampai Mbak Uri. Ya tak? Harus jelas, jadi harus mudah jelas. Perintah kalau kita baris kode adalah perintah. Contoh maju 3 langkah atau putar ke kanan. Putar ke kanan, putar ke kiri, balik kanan, balik kiri itu ya. Terus urutan harus urut. Komputer baca komputer dari atas ke bawah sesuai urutan yang tertulis. Jelas ya? Kalau urutannya salah hasilnya juga akan tadi. Robot maju 7 langkah buang sampah. Enggak, yang ngarepe baik. Coba kan. Sing kelas 3 apa? Berapa? Itu sekali ini. Iya, kita maju 7 langkah buang sampah. Buang. Siapa? Itu salah perintah. Harus sama robot atau komputer itu harus jelas, itu dan jangan sampai ada keluar kalau bisa. Kalau salah nanti salah, hasilnya juga beda dengan manusia yang punya pikiran, punya perasaan, punya etika, ya kan? Robot bosnya ini menengah. Siap. Bos adui dia menengah, tapi tahu nih bosnya nih. Nah, tak cilik sejak dulu dia tahu. Nah, itulah manusia. Bedanya robot dengan manusia, komputer dan manusia. Jelas ya? Yang kedua, mungkin untuk etika, kami sering memakai WA, ya kan? Menulis WA atau menulis apa? Kalau kamu bukan robot, tentunya kamu punya etika dalam bermedia sosial. Dan jawab biasanya yang dibutuhkan dalam ya kan? Tidak boleh mencemooh atau menjelek-jelekkan sesama teman atau sesama manusia. Katanya Randy kayak orang soal hubungan ya, yang belum baik Randy ya. Ya kan? Nah, gimana gitu? Ya kan? Nah, harus mempunyai etika dalam bermedia sosial. Terus mengulang perintah yang sama beberapa kali tanpa menulis ulang. Misalnya lompat 5 kali, bukan lompat, langsung lompat 5 kali bisa. Lompat 5, mengulang bisa. Komputer akan mengulangi fungsi lompat. Ya, bisa. Itu perintah yang disebut dengan pengulangan. Kita lanjutkan. Nah, ini keputusan. Kondisi. Komputer memilih tindakan berdasarkan situasi. Contoh kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau berjalan. Itu harus ada perintah. Kalau perintahnya sudah habis, ya wes. Tapi kalau manusia, kalau tahu lampu merah tetap berhenti, lampu hijau tetap berjalan, terus rasa dikongkong tetap berjalan lampu hijau. Tapi kalau robot, kamu program ya kan? Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan. Robotnya melaku, robotnya kayak lampu abang, lampu hijau. Mandek robot, ya kan? Karena programnya lampu merah padahal belum sampai lampu lalu lintas kan ya. Jadi kalau robotnya kamu kasih lampu hijau berjalan lagi, itu maknanya. Ya, kalau manusia itu boleh mengaku kalau lampu abang tetap berlaku. Bukan seperti lampu lalu lintas kan, ya bukan, karena senter robot nggak tahu itu senter atau
bedanya ponsel dengan HP atau komputer. Variabel tempat menyimpan informasi seperti angka tag dan skor. Misalnya skor 10. Mencari kesalahan. Dan bukti. Bagaimana kesalahan yang perintah saya salah? Kok bisa salah itu? Itu komputer bisa mencari kesalahan. Itu sudah tadi perintah kamu sudah kita tadi. Itulah gambaran dari coding. Coding. Sekarang kamu tugas kamu dibuat 4 kelompok. Jelas? Jelas dari sini? Kamu sudah berkelompok. Sekarang perhatikan ke depan dulu, ya. Nanti kamu tulis kelompok kamu, ya. Pertama nama kelompok kamu, namanya siapa saja. Nama itu. Kalau sudah, di situ ada gambar badan peta karung. Di situ ada tulisan start. Nah, itu gambarnya bajak laut. Nah, gambar bajak laut, ya kan? Terus sampai harus melangkah sampai data karung. Di sini perintahnya seperti ini. Ada keterangan. Berjalan ke atas, berjalan ke bawah, berjalan ke kanan, berjalan ke kiri. Tiap kotak 1 langkah. Jelas? Kamu tuliskan langkah-langkahnya di bawah ini. Kalau cuma 1, 2 atau 3, 4, 5, 6, 7 dikosongin lah. Karena sudah 1 sampai 3 sudah sampai harta karun ya sudah ceritanya, ya kan? Kalau cuma 1, 2 sampai harta karun ya sudah sampai harta karun. Nah, ceritanya jelas ya dari sini. Nanti saya bagikan gambar kerjanya, tolong dikerjakan ke kelompok. Ya, sudah siap? Ya. Kalau nggak ada video ya pakai yang aja, dipoin, kasih panah-panah. Lompatnya kali. Kalau dikerjakan ya langsung digambar anak panah ya. Silakan langsung dikerjakan ini. Nah, ayo dikerjakan pakai ballpoint ditebeli nggak apa-apa. Ya. Nah, ayo. Lalu ditulis perintahnya. Silakan kamu mulai dari sekitar bulannya.
naik. Enggak apa-apa belajar pakai belajarnya bidangin. Boleh. Nah, langkah-langkahnya di situ ada berjalan ke atas, berjalan ke bawah, berjalan ke kanan, berjalan ke kiri. Nah, silakan. Oke. Sampai apa ini? Harta karunnya, sampai harta karunnya. Itu berapa langkah? Nah, harus kamu tulis secara runtut dan jelas. Nah, sampai harta karun. Nah, ini sampai sini, harus sampai di sini. Tulis. Langkah-langkahnya kita ini berapa? Hitung ya, sampai apa itu? Harta karunnya. Ya. Udah ya? Udah. Udah semua? Belum. Kelompok siapa yang belum? Kelompok siapa yang belum? Ya, nah. Ayo. Sudah? Sudah sekarang coba maju ke depan dari kelompoknya kita ayo maju. Ayo semua mempresentasikan apa yang kamu kerjakan. Nah, maju. Nah. Sini, sebelah sini. Sampai semuanya maju. Maju. Satu megang gambar, satu menerangkan. Nah, ini megang gambar, satu menerangkan. Di gambarnya diperhatikan dulu. Nah, satu menerangkan. Nah, silakan diperkenalkan dulu kelompoknya, nama kelompoknya disebutkan. Silakan. Saya kelompok, nama kelompok. Yang keras, coba biar temannya kedengeran, ayo ulangi. Kelompok satu.
3 langkah, 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah sudah sampai ke takarun, ya kan? Nah, ini dari kelompok Fani. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, nanti kelompok, ayo kelompoknya, Kairus. Diperkenalkan kelompoknya ya nanti ya. Silakan. Ayo, yang pegang siapa, yang menggunakan siapa? Saya kelompok 2. Ini. Terus lanjut. Saya namanya sebutkan. 1. Terus saya mau mempresentasikan ya. Tanganmu juga 4 langkah. Sudah sampai ke atas, sudah sampai ke atas. Dari sini, nah dari kelompoknya Kairus, berapa langkah? 4 langkah, 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah sudah sampai atas. Jadi pejak laut sudah menemukan harta. Ada lagi sama seperti kelompok 1. Beri aku sekarang kelompoknya yang 5. Diperkenalkan nama anggota kelompoknya 1 per 1 dulu. Nah, maju. Kelompok 3 silakan. Yang Kelompok 3 beranggota pertama Jennifer Depostabenda, Amar Amawati, Fatir Anindita, Aska Abrata, Erlangga. Terus lanjut. Saya mempresentasikan bagian peta harta karun. Yang 4 start 3 langkah ke bawah dan 4 langkah ke kanan. sudah sampai. Dari kelompok 3, dari kelompoknya Y5, 3 langkah ke bawah, ya. Terus 4 langkah ke kanan sudah sampai harta karun. Jelas? Ada pertanyaan? Beri apa untuk kelompok? Nanti kelompok 4 selanjutnya. Tolong yang lain ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan nggak apa-apa untuk kelompok yang mempresentasikan. Ayo, presentasikan. Saya kelompok 4. Ayo pegang salah satu. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 4 yang bernama Kailana Claudia, dan di sebelah saya adalah Namanya? Terus? sebelah kiri saya. Randy Putra. Terus? Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian pertahanan harta karun. Yang pertama 4 langkah ke kanan, dan yang kedua 3 langkah ke bawah. Setelah itu sudah sampai di harta karun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Beri aplaus. Silakan duduk. Ya, dari 4 kelompok tadi, saya perhatikan. Dari kelompok 4 ke 4-4-nya tadi, ada satu kelompok yang berbeda, ya kan? Kalau dari kelompok 1, 2, 4, 1, 2,
bijak laut. Nah, mencari harta karun. Start. Ini kan ada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Langkah-langkahnya kan beda-beda kan, ada yang satu berbeda kan. Nah, langkah-langkahnya kan harus sampai sini kan, harus sampai harta karun. Nah, ke sini, ke sini, ya kan? Terus turun. Apa? 4 langkah? 4 langkah ke kanan. Terus 3 langkah ke bawah. Sudah sampai harta. Langkah-langkah untuk pertama mungkin ya. Ini sudah sampai harta karun. Kelompok 1, 3, dan 4. Untuk kelompok 3 berbeda. Dari sini turun dulu, baru. Nah, berarti langkah-langkahnya juga berbeda. Langkah-langkahnya untuk langkah-langkah alternatif kedua, langkah-langkah kedua. Bisa sama-sama sampai ke harta karun. Nah, di sini ya. Apa langkah-langkahnya ini? Yang beda tadi 3 langkah. 3 langkah ke bawah dan 4 langkah ke kanan. Pertanyaannya, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan dari 2 langkah yang berbeda tapi sampai ke tujuan yang sama, sampai ke harta karun ini, ya kan? Sampai ke harta karun yang ini. Pak, langkahnya beda tapi kok hasilnya sama? Bisa juga ya. Karena yang cepat yang mana Pak? Sama kan? Sama kan? Dari yang kamu praktekkan tadi, yang kamu presentasikan sama kan? Sama-sama 7 langkah, ya kan? 3 ke bawah, 4 ke kanan. Berapa jumlahnya? 7. 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, juga 7. Hasilnya sama, tetap harta karun. Kalau ada perintah yang salah, 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, nggak ketemu. Bisa Pak? Bisa 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, 1 langkah ke kanan. Bisa kan? Bisa, sama 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama. Lewatnya sini, ini lewat pinggir, ada lewat sini. 1 langkah ke kanan, ya. Beda bisa, ini misalnya. Pak Udi boleh bilang cek untuk cari gini. Contoh, misalnya, ini kan juga, ini kelompok yang kamu kerjakan, presentasikan kan? Nah, kalau Pak Udi bisa, ada lagi Pak, ini Pak, 2 langkah ke kanan, terus 3 langkah ke bawah, terus 2 langkah. Ya kan, 2 langkah sudah sampai. Kalau 1 langkah kan cuma sebentar, kan 1, 2 kan, melangkah 1, melangkah 2, itu kan 1, 2, 1, 2, 3, ya kan, melangkah. Nah, ya kan, sampai sama, 7 kan sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah sampai ke harta karun. Jadi tidak harus ya, lewat pinggir, jelas ya? Karena harta karunnya di sini. Nah, nanti kalau harta karunnya pindah atau sempatan pindah, nanti perintahnya juga perlu, langkah-langkah perintahnya juga berbeda.
Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, dari kelompok tadi saya memberi apresiasi yang cukup bagus, berani maju mempresentasikan hasil kelompok kalian. Masih semangat? Siapa kita? SDN Gerenam. Cerdik, cerdas, religius, berbudaya, inovatif, dan berkarakter. Yes. Setelah kalian mempelajari pengenalan coding tadi, mari ke depan kamu mempraktekkan langkah-langkah mencari harta karun. Ada pertanyaan? Silakan. Angkat tangan dulu. Ya, Meme. Nah, ini pertanyaan bagus dari Meme ya, dari Yemima. Apakah boleh belajar lewat HP, Pak? Ayo, ada yang mau bantu jawab? Boleh. Boleh. Kamu belajar itu di mana tempat, pakai alat apapun. Kamu bisa. Lewat HP bisa. Ya, HP apa saja. Di situ banyak fitur-fitur yang untuk pembelajaran kamu, untuk belajar kamu. Ya, di Mbak Google, biasanya Mbak Google tanyanya ya. Silakan. Boleh. Terus ada lagi pertanyaan? Ya. Pak, aplikasi apa yang mendukung belajar saya di rumah? Aplikasi untuk mendukung belajar kamu di rumah itu banyak sekali. Banyak sekali aplikasi di situ. Seperti yang baru-baru ini lagi tren apa? ChatGPT. Nah, tahu ChatGPT? Tahu. Gemini tahu? Tahu. Siapa yang pernah memakai Gemini? Nah, teman kamu banyak yang memakai Gemini. Apalagi? Canva, tahu Canva? Tahu. Pernah pakai? Belum? Belum. Nanti bisa kita praktekkan bersama-sama bagaimana mengerjakan Canva. Ya. Ada lagi ChatGPT sudah pernah? Siapa? Ayo baca. Nah, lihat sudah pernah. Yang lain ya. Kalau belajar, kalau belum tahu tanya yang sudah tahu mengenai lihat ChatGPT itu apa? Kamu tanya apa saja di ChatGPT, tapi yang kamu harus bijak dalam membuat perintah. Jangan lupa. Kamu harus bijak. Misalnya, Pak, saya mengerjakan PR, tanya ChatGPT. Kamu bisa. Tapi yang kamu perintahkan yang jelas. Karena misalnya kamu mengerjakan PR matematika, kamu beri perintah atau instruksi yang jelas, ya jelas. Misalnya kamu tolong kerjakan soal ini, kamu mengundi soalnya kan, gitu Pak. Nanti jawabannya apa? Kalau kamu tuliskan kamu kerjakan soal ini beserta langkah-langkahnya, nanti ChatGPT akan ada. Ya, jadi kamu tahu arus arah hasil dari yang kamu tanyakan. Ya, matematika kan perlu pengerjaan kan? Nah, jadi kamu tidak tahu jawabannya. Banyak ChatGPT bisa. Ini yang mengungkap, ini yang belum, tolong ya. Konsumur apa sih? TikTok. TikTok. Jangan TikTok, jangan kamu TikTok. Cantik-cantik sama TikTok. Ya, ya. Banyak ya aplikasi ya, ChatGPT bisa, Gemini bisa, Canva bisa. Ada lagi mungkin di Google ataupun di tanya. Wah, ini untuk belajar kamu. Misalnya kamu memetik apa? Kamu ketik mata pelajaran IPA kelas 6 sekolah dasar semester 1. Nanti keluar semua. Tinggal kamu membaca belajarnya, ya kan? Meskipun kamu tidak punya buku paket. Jelas ya? Jelas.
Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi untuk pengenalan coding hari ini saya cukupi, tapi sebelumnya kamu harus membuat refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Pembelajarannya hari ini apa saja yang kamu bisa kamu tuliskan di gambaran ini, ya. Bisa kamu kerjakan di gambaran ini. Kamu tulis refleksi pembelajaran hari ini. Ya, kamu tulis ya. Bagaimana kamu perasaan kamu belajar pada pagi hari ini tentang pengenalan coding dan kecerdasan artifisial? Ya, sudah? Ya. Kamu tulis, kalau sudah bisa dikumpulkan. Kumpulkan satu kelompok, satu langsung salah satu ke depan. Kumpulkan satu kelompok, satu ke depan. Sudah ya semuanya? Nah, untuk hari ini, pembelajaran kita pengenalan coding, pengenalan coding dan kecerdasan artifisial tangan. Jadi kamu baru pengenalan. Jadi katanya bahasa kalau tak kenal maka tak sayang, ya itulah coding. Apa coding itu ya? Tadi sudah saya sebutkan, menuliskan instruksi atau kita juga bahasa pemrograman ya. Tadi ya kesimpulannya itu. Langkah-langkahnya harus jelas dan tepat. Ya. Kalau perintahnya keliru, nanti hasilnya juga salah atau keliru, ya kan? Dari sini, dari dalam pembelajaran tadi, pembelajaran yang kita lakukan dari pagi hari ini sampai siang ini, mungkin saya cukupi sekian. Ya. Kita bertemu ke